Kayaknya pilkada serentak mulai bergerak nih. Agenda pilkada memang masih lama. Namun di beberapa wilayah sudah mulai kedengaran suaranya. Mas, mulai ada relawan, ada yang melakukan pemilihan, penjaringan dan sebagainya. Mulai kedengaran nih. Begawan pernah kupas di episode yang lalu soal siapa saja yang akan turun di pilkada DKI Jakarta. Ya, kabarnya ada Kang Emil sama Bung Sahroni. Senior ini bendo glude. Nah, salah satu anak milenial yang tajirnya nggak ketulungan, masih pada inget itu Bung Sahroni itu ya, politisi Nasdem. Selain DKI ada juga Pilgub Jawa Barat yang bakal juga mendapatkan perhatian lumayan besar dari khalayak publik, mungkin seluruh Indonesia itu menuju ke sana. Nah, selain dua daerah itu, yang juga paling menarik diikuti itu pilkada di kota Solo, kota di mana Pak Jokowi tinggal itu. Itu pusat politik Indonesia di sana. Usreknya ya dari sana juga. Ya, PDI membentuk Pak Jokowi ya dari sana juga. Menjadi bagus Pak Jokowi. Baru wis bagus lali. Lah mengapa begitu? Mau bagaimanapun, ini pertempuran lanjutan. Usai kekalahan Pak Ganjar di kota yang jelas jadi kandang banteng. Di sana ada PDIP pimpinan Pak FX Hadi Rudiatmo, seorang politisi senior yang betul-betul politisi tulen itu. Artinya di situ PDIP masih dominan juga, masih 20 kursi dari 30 kursi ya turun. Berdasarkan pleno KPU Kota Solo yang saya amati, yang saya ikuti, PDIP mendapatkan 20 kursi. Nah, tadi saya sebutkan turun yang tahun lalu, pemilu tahun yang lalu itu 30 kursi, menguasai di kota Surakarta itu PDIP. Nah, PKS meraih 7 kursi. PSI dan Gerindra masing-masing 5 kursi. Golkar dan PAN juga meraih itu, jumlahnya 3. Nah, yang baru-baru ini yang muncul, partai politik yang sudah beberapa tahun periode orang enek kursi ini di Solo itu ada PKB. Hebat ini. Dan diwakili oleh 2 sosok wanita yang cukup bagus dari PKB, dari NU ini. Yang jelas mengalami penurunan, yakni PDIP itu penurunan 10 kursi, Golkar dan PAN, sementara PSI dan Gerindra dan PKB bisa mendapatkan keuntungan itu, naik. Nah, peta ini bakal berpengaruh kemungkinan koalisi yang bakal terjadi di pilkada di kota Surakarta, Solo sana. Berdasarkan undang-undang pemilu, syarat mengajukan kandidat kepala daerah memiliki 20% kursi di DPRD. Nah, DPRD Kota Surakarta itu ada 45 kursi. Maka parpol yang berhak atau punya kesempatan mengajukan calon wali kota minimal punya 9 kursi. Ya, dengan demikian petanya kan gampang ini. Peta perolehan tadi. Kita tahu PDIP bisa mengajukan calonnya sendiri. Tapi menang-menang ini teropong dari jauh itu burung serak. Nah, nanti keliru lagi nyalonin wali kota, malah repot. 2 kali keliru, dibentuk bagus-bagus malah lali karo PDIP. Nah, jangan sampai keliru lagi PDIP. Dan bisa jadi lumayan meratanya perolehan kursi partai akan menghasilkan setidak-tidaknya 3 kandidat. Wah, ini jadi semacam konstelasi politik nasional di tingkat lokal di Solo ini. Ya bagus ini. PDIP tidak akan ditemani P3, ya soalnya orang di kursi dulu 1 hilang. PKS dengan 7 kursi bisa mengajukan calon. Itu mungkin kalau PKS itu mungkin barengnya sama PKB, karena kemarin PKS sama PKB nyalonin Bang Anies sama Bang Caimin. Mungkin di Solo ya gandeng lagi nih. Nasdem nggak punya sih di Solo, jadi nggak ikut. Ya kebetulan kursinya 2.
Dan sisanya PSI, Gerindra, PAN, dan Golkar bakal berkoalisi bareng-bareng. Wih, instruksi wong pusat itu orang nurut ya ketrak. Ini 4 partai yang punya kursi di DPRD Solo itu mesti akan berkoalisi. Oh, karo delok-delok piro bayaran. Yang agak menarik akhir-akhir ini, itu Gibran wali kota Solo sering berkomunikasi dan muncul ke publik dengan mengusung Gusti Bre. Tahu kan Gusti Bre itu Mangkunegoro ke-10. Masih muda, masih umurnya masih 24-25 tahun. Nah, apakah itu berarti peluang adik bungsunya Kaisang Pangarep otomatis ditutup? Ndorong Gusti Bre, meskipun umurnya jenom ra apa-apa. Nek karepe ngono sapa sing arep ngalang-alangi? Atau memang Bro Kaisang sebagai ketua umum PSI itu bakal disodorkan di tempat lain. Nah, bisa-bisa nih. Bisa-bisa nih nasib Gusti Bre kayak Pak Erick Thohir sama ketua umum partai lain itu loh. Yang pertama dulu itu dipuji-puji, di-endorse, didorong-dorong, diminta untuk persiapan ikut kontestasi Pilpres. Detik-detik terakhir jebul ra digagas Pak Jokowi nyodor ke anak lanang. Mereka ya, tapi ya tidak berani mereka akhirnya. Ya kudu nurut, orang nurut ganti. Ini bukan sudan loh, bukan berpikiran elek. Ini politik, negatif thinking bukan Begawan ini. Tapi ini menjadi pengalaman kita sebagai orang-orang politik. Aja nganti terapusi ya, terapusi. Jangan lagi tertipu. Nah benar beliau itu masih muda, sang raja ini. Nah sebenarnya ngeman ini sama Raja Solo Mangkunegoro ini, saya ngeman ini. Dia masih muda, cerdas, wawasannya luas. Kelihatannya nggak salah basicnya juga sarjana hukum itu. Namun menurut Om Begawan ini, kalau boleh saya memberikan masukan, biarlah tiap elemen punya pemimpinnya sendiri-sendiri. Ya sebagai raja di Mangkunegaran ya memerintah secara baik, menjadi tauladan budaya, tauladan etika unggah-ungguh. Budaya Jawa yang hanya ada sedikit sekarang yang bisa memberikan contoh. Ya salah satunya adalah Keraton Mangkunegaran ini. Nah, selain di Jogja sana. Ya kayak ormas agama. Ketua umumnya ya berkhidmat, urus ormas agama. Nggak ditarik-tarik ke politik, mau rusak agama, ditarik yang paling politik terus. Agama itu sesuatu yang baik, yang sopan, yang runtut. Wah, politik dungsang-dungsang, karu-karuan, ada fitnah, ada mau bertolak belakang. Nah, organisasi pengusaha misalnya, entah Kadin, Apindo, Aprindo, HIPMI dan lain sebagainya, ya biar fokus di sana. Nah, termasuk diseret-seretnya Gusti Bre ke urusan politik, itu bagi Om Begawan sebagai seorang pemimpin di Mangkunegaran loh. Beliau itu pasti punya kebijakan, kedewasaan, yang ranahnya bukan ranah administratif secara pribadi. Biar Gusti berada di ruang spektrum yang lebih luas, yang lebih bijaksana, memberi pengaruh lebih besar, berkarya kasanah kehidupan masyarakat Solo Raya, khususnya di kota Surakarta, yang sekarang sudah jauh. Kita cari orang sopan yang angel. Orang yang punya dedikasi, yang punya unggah-ungguh etika angel. Lah pemimpin-pemimpinnya ada orang duwe etika. Nah ini Mangkunegaran ini jadi salah satu rujukan kita sebagai orang masyarakat orang timur, orang Jawa. Budaya mereka menjadi rujukan kita. Nah, khususnya di Solo dan Jawa Tengah. Bahkan nasional itu. Kalau budaya Keraton Mangkunegaran ini, pemimpin informal kayak beliau itu, janganlah diseret-seret ke politik praktis lah. Ke hal-hal yang memang itu bukan ranah para raja. Zaman memang sudah berubah, namun tidak semua elemen kita paksa didudukkan atau mesti tunduk kepentingan-kepentingan jangka pendek. Yang lain dengan daerah istimewa Yogyakarta, yang akhirnya Hamengkubuwono harus jadi gubernur DKI, karena memang undang-undangnya sudah disahkan. Di Solo janganlah. Justru bila Mangkunegoro ke-10 masih tetap berada di tahtanya, beliau bakal jadi duta budaya, mempromosikan kebudayaan atau nilai-nilai luhur
tanpa dibatasi atau diribeti urusan-urusan administratif. Lah Solo sebagai kota yang tidak cukup luas loh, kecil Solo itu 5 kecamatan tok. Yang saya tahu itu sudah memunculkan nama-nama lain selain Gusti Bril. Lah monggo, nama lain itu yang disodorkan, dibahas, dipertarungkan. Nah tapi gini loh, sebelum menyebut apakah si A, si B, si C atau siapapun nanti layak, rakyat harus dibiasakan bicara. Tokoh seperti apa yang dibutuhkan kota Solo, jangan kayak kemarin. Nah untuk menjawab tokoh seperti apa harus digali dulu. Apa tantangan terbesar kota Solo di masa depan? Nah tantangan-tantangan itu mesti dieksplor, dibedah, dikupas, lantas disusun berdasarkan skala prioritas. Lah bila sudah ketemu, nah kita uji itu para kandidat yang sudah muncul, baik tokoh akademisi mau tokoh politik, mau pengusaha dan sebagainya. Atau nama-nama yang sudah muncul tadi yang saya sebutkan, apa ide mereka menjawab kemungkinan-kemungkinan masalah yang akan hadir dengan kebutuhan masyarakat kota Surakarta, masalah-masalah yang ada di kota Surakarta. Memilih atau setidaknya mempertimbangkan siapa orang yang layak. Itu dasarnya. Lah masa urung dibahas apa-apa problem mendasarnya apa nyebut-nyebut jeneng wong. Lah ya nek cocok lah nek enggak. Om Begawan sih tahu siapa di Solo ini. Orang-orang oportunis, saya apal seluruh tokoh-tokoh politik di Solo aku apal dan paham, termasuk relawannya. Sopo kuwi wonge sopo, wah apal ini. Yang mencoba nyolong start ya tahu. Disi muji-muji orang yang ngerti. Yang hanya golek-golek ya saya tahu. Supaya nanti bila orang yang dipuji itu kepilih mereka bisa ikut mulya. Biasanya wong oportunis yo golek-golek banyak pengangguran. Lah padahal dulu awal Pak Jokowi mau dicalonkan, Om Begawan sering bersamanya. Saya perkenalkan di kecamatan misalnya, Lesean, ini calon wali kota Surakarta. Bareng sering berdiskusi sama beliau. Begitu wis dadi wali kota, gubernur, bahkan sekarang presiden. Ya masalah aku tetap ngene wae. Dan tidak kenal Om Begawan. Sebab Om Begawan mendasarkan pada prinsip. Memperjuangkan calon pemimpin saja. Setelah jadi ya selesai. Tidak minta apa-apa. Yang diperjuangkan Om Begawan itu nilai-nilainya ora wongit dadi terus aku njaluk. Sorry. Bukan sifat Om Begawan ini. Bukan individunya yang saya perjuangkan. Sehingga sekarang ini begitu Jokowi balik grembyang. Tidak seperti apa yang saya bayangkan. Dengan menabrak etika, aturan, hukum dan sebagainya. Apalagi memperjuangkan anaknya masih ketika dia sebagai presiden yang harusnya bertindak adil untuk semua. Ya, tidak bisa. Aku lost dal untuk ngeritik Pak Jokowi. Nggak apa-apa. Lah aku ora duwe pamrih apa-apa. Makanya buat warga dimanapun berada yang memang menggelar pilkada, jangan fokus pada calon, apalagi pada partai pengusungnya. Kita mesti jagani loh. Harus benar-benar menyaring, memverifikasi, memilih pemimpin yang mampu memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Nah, bila ada kandidat-kandidat yang drop-dropan, drop-dropan gitu, ya kita harus lawan. Dengan cara tidak memilih mereka. Apa kita mau kayak Pilpres kemarin itu diarah-arahkan, dipaksa-paksa, dibujuk-bujuk untuk memilih yang kubu sono, uangnya mengalir di mana-mana, sebuah sebar. Makanya Om Begawan nggak pernah tertarik. Orang-orang itu bukan jiwa Om Begawan. Dengan calon-calon model karbitan kayak gituan, dijamin matanya nggak sempurna. Ini pangan ya kecut. Meski sekarang ini pendukung Prabowo. Sok ngece-ngece, ada yang kemaki, kemayu dan sebagainya. Berarti ini nek ora selak loh. Rego beras larang, rego daging pitik ya lumayan dhuwur. Ndok karo Lombok ya melu-melu munda. Lantas apa yang sedang dilakukan Prabowo? Nggak ada. Masyarakat semua terkena dampaknya. Ya sing milih Prabowo, ya sing milih Anies, yang milih Pak Ganjar, semua kena. Emangnya yang nggak kena pemilihnya Prabowo aja? Enggak. Lah, model-modelan yang begituan ini yang hanya menguntungkan elit saja, tapi bakal merugikan kita. Ini beneran. Monggo. Bagi wong Solo, masyarakat Solo, halo.
kalau yang melihat konten ngompol untuk malam ini. Bila masih nyodori Gusti Bre, kita kudu berani melihat ke dalam. Apakah layak Gusti Bre direndahkan hanya dipersepsikan sebagai wali kota saja? Jawabane ono ning atimu kabeh. Gusti Bre itu raja Mangkunegaran. Secara spiritual tinggi untuk kedudukannya. Mosok direndahkan masyarakat Surakarta munggah nggih saja. Oh, Begawan tetap punya prinsip untuk nilai-nilai kebenaran. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam Kompo. Dadah.